Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa TV Imam Asy-Syatibi rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuja dan memuji Allah pada hari yang mulia ini. Kita diberikan kemudahan untuk melakukan aktivitas kita, aktivitas yang mudah-mudahan bernilai ibadah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV Imam Asy-Syatibi rahimakumullahu jami'an, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengangkat satu kata. Kami ingin mengangkat satu ungkapan dari para ulama salaf kita terdahulu, di mana mereka saling berwasiat dengan ungkapan-ungkapan ini. Dan ungkapan ini ditulis dengan tinta emas. Ungkapan tersebut adalah kana salafu yatawasawna an thalathi kalimat law uzinat bidh-dhahabi la rajjahat. Orang-orang salaf terdahulu, mereka senantiasa saling berwasiat dengan 3 kalimat. Yang sekiranya 3 kalimat ini ditimbang dengan emas, maka 3 kalimat inilah yang paling berat. 3 kalimat itu, yang pertama adalah man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa saja yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, antara dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Ini adalah wasiat yang pertama ketika seseorang ingin memperbaiki hubungannya dengan manusia. Maka hendaknya kembali memeriksa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memiliki permasalahan dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita, maka hendaknya lah kita kembali mengecek, mengintrospeksi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang baik, maka pasti Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan hamba-hamba Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Barang siapa yang memperbaiki keadaannya tatkala berkesendirian, dalam kesunyian, maka Allah akan memperbaiki keadaannya tatkala berada dalam keramaian. Maka seorang muslim dalam hal ini menanamkan dalam hatinya muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sunyi, maka dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan hidup. Maka dia pun merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah man aslaha man ihtamma bi amri dunya, man ihtamma bi amri akhiratah. Man ihtamma bi amri akhirati ihtamma kafahullahu amra dunyahu wa akhirati. Man ihtamma amra akhirati kafahullahu amra dunya wa akhirati. Siapa saja yang memberikan perhatian kepada akhiratnya, maka pasti Allah akan memberikan kecukupan baginya di dunia dan akhiratnya. Maka obsesi seorang muslim, ghayah
hadaf, tujuan seorang muslim adalah mencapai derajat yang tinggi di akhirat kelak, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang muslim memiliki obsesi tersebut, ambisi tersebut dalam kehidupannya, maka setiap aktivitasnya akan bernilai ibadah di sisi Allah. Disitulah Allah akan memberikan kecukupan bagi hamba tersebut dalam urusan dunianya ketika masih hidup di dunia, dan ketika di akhirat akan mendapatkan ganjaran pahala. Para pemirsa TV Imam Asy-Syatibi rahimakumullahu jami'an, 3 wasiat inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Yang pertama, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Dimanapun kita berada. Dan yang terakhir adalah memperbaiki kualitas ibadah kita, memberikan perhatian untuk akhirat kita tanpa meninggalkan kehidupan dunia, bahkan menjadikan aktivitas atau fasilitas dunia yang kita miliki untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada kita di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, kami minta maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.